Terima kasih Pak Haji. Dengan izin Pak Haji dan Bapak Ibu semua, mari kita mulai kegiatan pada sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa pada siang hari ini waktu Indonesia Barat dan sore hari di waktu Indonesia Timur kita bisa bertemu melalui media virtual saat ini dalam rangka kita akan mengikuti kegiatan pada tanggal 17 sampai dengan 19 berupa BIMTEK Ahli Muda K3 Konstruksi, dan nanti berikutnya pada hari Sabtu, Minggu, dan tanggal 25 kita akan mengikuti kegiatan uji kompetensi untuk mendapatkan sertifikasi Ahli Muda K3 Konstruksi. Selamat siang Pak Haji Rahmatullah mewakili KM Partners yang hari ini sudah menyediakan room untuk kita semua bertatap muka, berpartisipasi dalam kesempatan ini. Salam sehat untuk Pak Haji dan kru yang berada di kantor. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Baik, Bapak dan Ibu, perkenalkan nama saya Irwan Febriansyah. Saya mendapatkan tugas dari Pak Haji dan teman-teman di KM Partners untuk bisa memfasilitasi kegiatan ini sebagai moderator. Saya akan menemani Bapak dan Ibu selama kegiatan di BIMTEK ini. Ya, dan mohon izin jangan bosan dengan saya, karena saya biasanya bawel. Jadi sudah tugasnya saya ditugaskan Pak Haji untuk bawel, menghidupkan suasana agar supaya Bapak dan Ibu bisa bertahan selama berjam-jam sehari, ya, dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore untuk bisa mengikuti kegiatan kita. Baik Bapak dan Ibu, hari ini kita fokusnya nanti akan salah satunya mengisi form yang akan digunakan oleh Bapak dan Ibu untuk kepentingan uji kompetensi. Sebelum ke sana, saya perlu sampaikan kepada Bapak dan Ibu semua bahwa kegiatan kita ini sebagaimana saya sebutkan terbagi menjadi 2 termin kegiatan. Ya, menjadi 2 termin kegiatan. Termin pertama yaitu berupa BIMTEK. Isinya pelatihan di mana Bapak dan Ibu akan mendapatkan materi dari para narasumber yang bekerja sama dengan kami untuk bisa nantinya mengikuti tahap kedua, yaitu uji kompetensi. Nah, BIMTEK ini, pelatihan ini akan berlangsung selama 3 hari, dari tanggal 17 sampai dengan tanggal 19 November yang akan datang. Dan setiap harinya berlangsung mulai dari jam 9 sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat. Jadi artinya buat teman-teman yang berada di zona waktu Indonesia Tengah dan Indonesia Timur mohon agak bersabar karena kita menunggu teman-teman di Indonesia Barat untuk bisa menyesuaikan dulu. Ya, jadi kita akan mulai jam 11 mungkin waktu Indonesia Timur. Sudah cukup siang dan akan berakhirnya sekitar jam 5 sore waktu Indonesia Timur. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berada di zona waktu Indonesia Timur, di Papua, di Maluku, itu tentunya sudah cukup sore di lokasi masing-masing. Nah, materi saya pikir tadi sudah informasi dari Pak Haji, sudah jadwalnya sudah disampaikan kepada Bapak dan Ibu semua. Ada beberapa materi mulai dari yang dasar sampai yang teknis. Mulai dari bicara regulasi sampai nanti bicara teknis tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, untuk kegiatan kita, baik uji kompetensi maupun BIMTEK ini, KM Partners bekerja sama dengan sebuah lembaga, yaitu Asosiasi Tenaga Teknik Indonesia. Ya, Asosiasi Tenaga Teknik Indonesia. Para narasumber dari asosiasi tersebutlah yang nanti akan menjadi narasumber kita selama 3 hari pertama kegiatan, yaitu tanggal 17 sampai tanggal 19 November. Di tahap kedua, pada saat kita mengikuti uji kompetensi, KM Partners bekerja sama dengan LSPTTI. Kalau Bapak lihat yang saya gunakan sekarang di virtual background, itu di pojok kiri atas ada LSPTTI, Lembaga Sertifikasi Profesi Tenaga Teknik Indonesia. Ini bentukan dari Asosiasi Tenaga Teknik Indonesia, LSP, untuk bisa melaksanakan uji kompetensi. Tadi ada Bapak yang menanyakan bagaimana metode uji kompetensinya. Ya, uji kompetensinya cukup sederhana karena hanya melalui proses wawancara. Hanya melalui proses wawancara yang durasinya pun tidak terlalu lama. Ya, setiap orang hanya akan merasakan berada di ruang asesmen itu selama kurang lebih 25 menit sampai 30 menit saja. Ya. Nah,
karena bersifat wawancara dan virtual, kami tadi mengingatkan kepada Bapak dan Ibu semua untuk memastikan bahwa kondisi jaringan internetnya baik. Audionya bisa terdengar dengan baik, videonya bisa dibuka dengan baik. Ya, karena nanti kalau seandainya tidak terlihat dengan baik, tidak pasti, asesor tidak bisa memastikan bahwa Bapak dan Ibu adalah peserta, maka dia bisa bilang, oh saya tidak mau ujian. Karena saya tidak tahu saya berhadapan dengan siapa. Ya. Jadi harus dipastikan bahwa Bapak dan Ibu semua videonya dalam keadaan terbuka. Nah, tipikal dari narasumber kita, kalau masih dengan narasumber yang selama ini bekerja sama dengan kita, itu relatif mereka akan menyampaikan materi terlebih dahulu, dikumpulkan materinya terlebih dahulu, proses tanya jawabnya akan dilangsungkan melalui chat. Jadi Bapak dan Ibu bertanyanya lewat chat dulu. Biasanya mereka akan mengumpulkan pertanyaannya, nanti akan dibahas pada waktunya. Ya biasanya begitu. Kalau narasumber yang seperti yang beberapa kali sudah kita laksanakan. Untuk uji kompetensi, sekali lagi kita bersyukur bahwa proses uji kompetensinya hanya melalui virtual ini. Sebelumnya bekerja sama dengan lembaga yang lain, proses uji kompetensinya ada praktek. Ya, jadi selain wawancara, tanya jawab, ada juga praktek. Biasanya ada dua atau tiga yang dipraktekkan. Yang pertama misalnya bagaimana menggunakan alat pemadam api ringan, APAR. Ya mungkin Bapak dan Ibu semua di kantornya masing-masing punya. Nah, bagaimana cara menggunakan APAR itu salah satu yang dipraktekkan biasanya. Yang kedua misalnya bagaimana caranya memberikan instruksi untuk safety briefing. Ya bagaimana cara Bapak dan Ibu menyampaikan safety induction atau safety briefing. Yang ketiga, biasanya yang hampir pasti ada yaitu penggunaan alat pelindung diri APD. Ya, jadi bagaimana menggunakan kacamata Google, helm, rompi, harness dan sebagainya. Nah, karena kita tidak bisa praktek, maka Bapak dan Ibu hanya melalui proses wawancara saja. Ya, itu informasi yang bisa saya sampaikan untuk teknis bagaimana kegiatan kita. Nah, harapan kita mungkin Bapak dan Ibu seperti kita tahu bahwa kita berada di zona waktu yang berbeda, maka apabila sudah masuk waktu istirahat wajib, ya, waktu istirahat wajib itu seperti apa, Mas Irwan? Waktu istirahat wajib itu makan misalnya. Waduh ini ya di Indonesia Barat masih jam 10. Belum waktunya makan siang. Tapi buat teman-teman yang di zona waktu Indonesia Timur, ini sudah waktunya makan siang. Nah, untuk itu, Bapak dan Ibu kami persilakan untuk makan siang. Jangan dimatikan Zoom-nya, tutup saja videonya. Ya, tutup saja videonya, matikan audionya. Bapak Ibu bisa mendengarkan suara, kami tidak perlu mendengarkan suaranya. Ya, khawatir nanti kami terkesima dengan suara makanannya di sana ya. Jadi Bapak dan Ibu silakan kalau sudah waktunya jam makan siang, Pak Sony ya, Pak Sony besok jam 10 Indonesia Barat Pak Sony. Tapi Bapak sudah jam 12 siang. Nah, jadi silakan menyesuaikan ya, silakan menyesuaikan untuk makan siang. Atau bagi yang muslim sudah waktunya sholat zuhur, sholat asar, silakan ditinggalkan ya. Tidak perlu dimatikan Zoom-nya, matikan saja video dan audionya. Ya, tutup kameranya, tutup mikrofonnya, Bapak dan Ibu bisa melaksanakan istirahat, bisa sholat, bisa makan dan sebagainya. Nanti kembali lagi ke room kita. Juga nggak perlu izin, ya. Kita tahu kok biasanya kalau sudah waktu Indonesia Timur sudah waktunya istirahat. Baik, Pak Haji mungkin informasinya apakah form APL 1 sudah di-share ke teman-teman? Sudah ada di grup Pak. Ya. Sudah ada di grup. Oke, baik. Bapak Ibu, ya mohon izin setelah ini Pak Haji saya akan memandu sebentar proses pengisian APL 1 ya Pak Haji ya. Oke, silakan Pak Irwan. Oke, baik. Bapak dan Ibu mohon dibuka form APL 1 APL 1-nya ya mungkin sudah di-share oleh panitia. Mohon dibuka dulu. Ya, sudah dibagikan di grup. Ya, sudah dibagikan ya. Saya akan buka juga di tempat saya. Sebentar.
Saya izin share dulu form APL 1 dan APL 2. Pak Haji bisa dilihat form APL-nya sudah terbuka? Ya, sudah terbuka. Ya, Bapak Ibu semua, ini adalah form APL 1. Sepanjang untuk kegiatan kita pada uji kompetensi nanti, ada 2 form minimal yang akan disiapkan dan diisi oleh Bapak Ibu semua. Ya, form APL 1 namanya dan form APL 2. Form APL 1 ini adalah permohonan dari Bapak dan Ibu semua untuk bisa mengikuti uji kompetensi yang dijadwalkan akan dilaksanakan pada hari Sabtu, Minggu, atau tanggal 25 November yang akan datang. Sesuai jadwal yang akan diatur oleh panitia. Sekali lagi mengingatkan seperti yang disampaikan oleh Pak Haji, apabila Bapak dan Ibu ternyata mungkin besok atau lusa dapat penugasan mendadak, misalnya Pak Haji ya, dari kantor masing-masing, yang mengharuskan Bapak dan Ibu tidak bisa memenuhi jadwal itu, mohon berkabar ke kami segera. Ya, kalau di pelatihan izin sehari bisa, tapi di uji kompetensi sekali nggak datang udah gugur ya, jadi harus segera diganti jadwalnya. Jadi apabila sekarang misalnya Bapak sudah terjadwal di hari Sabtu tanggal 21 November misalnya, tiba-tiba besok dapat penugasan pindah, harus Bapak Ibu harus mengikuti kegiatan di kantor misalnya, maka alihkan, laporkan segera kepada panitia untuk bisa dijadwalkan kembali di hari yang lain supaya Bapak dan Ibu tetap bisa mengikuti uji kompetensi. Ya, saya mundur sekali lagi. Form yang saya tampilkan sekarang adalah form APL 1. Form APL 1 ya, permohonan sertifikasi kompetensi skema ahli muda K3 konstruksi. Bapak dan Ibu, yang diikuti sekarang adalah skema ahli muda K3 konstruksi. Ya, ahli K3 konstruksi ini ada 3 level kalau di level ahli, yaitu ahli muda, ahli madya, dan ahli utama. Ya, nah yang kita ikuti saat ini adalah yang ahli muda. Di bawah itu ada juga sertifikasi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, yaitu petugas K3. Ya, judulnya petugas K3. Nah, yang Bapak Ibu ikuti adalah skema ahli muda K3. Nanti narasumber akan menceritakan level mana, ya. Ahli muda K3 ini bolehnya menggarap pekerjaan seperti apa, baik di pihak swasta maupun di ASN. Ya, jadi boleh nggak pekerjaan beresiko tinggi hanya ditangani oleh ahli muda K3? Nah, akan dijawab oleh narasumber pada waktunya nanti. Jadi Bapak dan Ibu nanti akan tahu sertifikasi saat ini adalah sertifikasi untuk skema ahli muda K3 konstruksi. Yang tentunya ada panduan SKKKNI-nya, ya, SKKNI-nya. Nah, setelah Bapak dan Ibu nanti mengikuti uji kompetensi dan dinyatakan kompeten, ya, dinyatakan kompeten, jadi bukan dinyatakan lulus, tapi dinyatakan kompeten oleh para asesor, maka Bapak dan Ibu nanti akan menerima sertifikat kompetensinya dengan logo Garuda, ya, diakui oleh negara kompetensinya, ya, dari BNSP, dan kerjasama dengan LSP TTI ini. Sampai di sana mungkin cukup jelas Bapak Ibu ya, ya. Baik, saya lanjut ya. Jadi kalau seandainya ada yang kurang jelas, nggak apa-apa, saya diinterupsi saja, karena saya tidak bisa melihat semua Bapak dan Ibu semua. Jadi kalau seandainya ada yang terlalu cepat, saya jelaskan, silahkan diinterupsi saja. Ya, baik, saya lanjut ya. Jadi kita Pak, izin bertanya, Pak. Oh, silakan. Yang mau bertanya, saya stop share dulu. Silakan yang mau bertanya. Dari mana? Oh, saya Mira, Pak, mau tanya Oh, kalau ya, Mira, misalnya ya, ternyata kita dinyatakan tidak kompeten, itu gimana, Pak? Ibu Mira. Ada hair atau apa gitu, Pak? Atau... Semua harus optimis. Semua harus optimis bahwa tapi kan kita segala kemungkinan harus dipikirkan, Pak. Ini Ibu Mira sangat antisipatif orangnya ya. Antisipatif orangnya ya. Jadi ya, ini Ibu, jadi kalau di skema ini nggak ada hair, udah gagal. Jadi cuma ada 2 ya, jadi bukan lulus, tidak lulus, bukan gagal atau berhasil, tapi kompeten atau belum kompeten. Jadi cuma 2, K atau BK. Sekarang kita gini aja dulu. Nah, ini optimisme bahwa kita kompeten. Jadi nggak ada hair, Bu. Jadi makanya nanti manfaatkanlah waktu yang
hanya 25 menit sampai 30 menit itu untuk bisa meyakinkan asesor bahwa Bapak dan Ibu kompeten. Tentunya nanti akan asesor kita cukup bijaksana. Asesor kita cukup bijaksana untuk mengetahui latar belakang pendidikan misalnya. Bu Mira, sarjananya apa mungkin? Saya sipil, Pak. Kalau sipil ditanya banyak-banyak dulu. Nah, ini bukan tapi tentunya akan ada pendekatan yang berbeda dari para asesor tentang latar belakang pendidikan dan juga pekerjaan yang sedang digeluti saat ini, ya. Sebagai Pokja misalnya, dengan sebagai penyedia ada pendekatan yang berbeda mungkin dari para asesor. Tapi insya Allah asesor kita cukup bijaksana. Kasih senyum aja Bu. Nanti tips-tipsnya nanti saya sampaikan belakangan Bu ya. Tips-tipsnya nanti saya sampaikan di belakang. Ini saya yang normatif dulu, normatif administratif dulu. Nanti tipsnya cara bandelnya nanti saya tunjukin Bu. Cara nakalnya nanti saya tunjukin. Tapi rahasia. Ini mumpung para asesor dan narasumber nggak ada nanti saya tahu. Ya, tapi nanti dulu. Jangan cara bandel dulu, cara anak baik dulu. Oke ya. Baik, Pak, saya makasih. kembali lanjutkan. Saya buka kembali form APL 1-nya untuk Bapak dan Ibu bisa isi, ya. Dan ini kami harapkan benar-benar bisa diisi dan segera dikirim ke panitia. Mungkin nanti melalui WhatsApp group akan diinformasikan ini di japri kemana, karena jangan dikirim di grup, ya, di japri ke salah satu panitia di KM Partners supaya bisa dikolek, dikumpulkan dan didata siapa yang sudah mengirimkan dan sudah melengkapi. Atau bisa jadi sudah mengirimkan tetapi ada yang belum lengkap isiannya, ya. Baik, kalau nama lengkap saya yakin Bapak dan Ibu nggak ada masalah, isikan sesuai KTP. Di KTP saya gelar saya belum masuk Pak. Nah, ikutin KTP karena biasanya dicocokkan dengan KTP. Ya, jadi misalnya di KTP Bapak dan Ibu, misalnya Bapak sekarang sudah S2 tapi di KTP masih S1, ya sudah S1 saja dulu sesuai. Saran saya sesuai KTP. Ya, sesuai KTP nama lengkap. Nah, kemudian perpanjangan ini kita abaikan karena status Bapak dan Ibu adalah apply baru, aplikasi baru, ya. Nah, NIK dan nomor KTP pastikan jumlah digitnya betul. Ya, pastikan jumlah digit NIK atau nomor KTP Bapak dan Ibu tepat. Ya. Misalnya Pak Sony hafal nggak Pak Sony? NIK-nya Pak Sony? Hafal ya? Biasanya punya catatan ya, langsung di copy. Hafal. Ya. Apa? Oh ya. Saya sudah lupa. 13 digit kira-kira. Oke, saya ya. Jadi yang tahu pastikan sekali lagi nicknya pas. Pas sesuai dengan karena salah satu digit saja nanti bisa jadi masalah. Saya ingatkan kepada Bapak Ibu semua ya, salah satu saja nomor nick ini bisa jadi masalah. Atau salah huruf saja di nama itu bisa jadi masalah. Ada pernah bercerita bahwa untuk ngurus itu bisa berbulan-bulan untuk ngurus perbaikan nama. Itu belum bayar itu. Kan namanya. Nanti kami akan ingatkan berkali-kali dari panitia akan ingatkan berkali-kali. Piagamnya sudah benar belum? Sertifikatnya. Nama ini sudah benar atau belum? Ya kalau apa mohon Bapak dan Ibu proaktif untuk bisa memeriksa penulisan nama dan NIK ini. Tempat dan tanggal lahir isikan saja juga sesuai KTP. Jenis kelamin laki-laki dan wanita pasti sudah tahu, nggak ada yang setengah, jadi laki-laki saja atau perempuan saja. Kemudian kebangsaan Indonesia, alamat rumah diisi dengan lengkap, ya sesuai dengan KTP, nomor telepon. Nah di sini ada double nih nanti, ada nomor telepon kantor, ya. Nanti juga nomor telepon kantor akan diulang lagi di bawah. Ini diisi juga, pendidikan terakhir juga diisi. Pendidikan terakhir juga diisi. Kemudian nama lembaga perusahaan, baik kantor bagi yang di kantor pemerintahan silakan diisi, atau di swasta juga nama perusahaannya diisi. Jabatannya di kantor tersebut silakan diisi, alamat dan seterusnya. Nah, kemudian di tujuan asesmen, ya di tujuan asesmen Bapak-bapak dan Ibu sudah dibantu isi, sudah dicentang di sini sertifikasi. Jadi abaikan, ya. Bukan sertifikasi ulang, bukan perpanjangan sertifikat. Bapak dan Ibu sudah dibantu centang oleh panitia, centang sertifikasi. Ini tujuan asesmen kita. Nah, Bapak dan Ibu semua, ada 10 unit kompetensi yang nanti akan kita pelajari dan diujikan kepada Bapak dan Ibu semua sebagai asesi, ya, sebagai peserta uji kompetensi.
inilah ada 10 kompetensi yang ini di tabel inilah yang nanti akan menjadi materi pelatihan kita sekaligus menjadi pertanyaan dari para asesor kita. Nah, Bapak dan Ibu, kita masuk ke bagian berikutnya, bukti kelengkapan pemohon. Jadi Bapak dan Ibu sebagai pemohon, pengisi dari aplikasi ini mencantumkan bukti ya, pendidikan ijazah D3 minimal atau S1 ya. Jadi ini sudah dicentangkan oleh panitia. Ya, kami yakin dalam persyaratan sudah diinformasikan kepada Bapak dan Ibu semua bahwa harus minimal D3. Pernah kejadian di kita lolos lulusan SMA ikut akhirnya tidak bisa mengikuti skema ahli ya, mengikuti skema supervisor. Ya, supervisor petugas, supervisor ahli. Ahli muda, ahli madya, ahli utama. Nah, ini sudah dibantu cantrangkan pasti karena Bapak dan Ibu semua sudah memiliki ijazah D3 ini minimal ya. Nah, kemudian kalau seandainya tidak ini maka di bawahnya ya. Kalau tidak nomor 1 maka harus nomor 2. Nah, tapi kita bisa pastikan Bapak Ibu semua ada di yang nomor 1. Kemudian memiliki sertifikat pelatihan di bidang K3 konstruksi. Apakah sudah punya? Ya besok akan punya. Karena tanggal 17, 18, 19 Bapak dan Ibu mengikuti kegiatan dan sertifikatnya akan dikeluarkan dari kami, KM Partners, sebagai bekal Bapak dan Ibu untuk mengikuti uji kompetensi. Jadi ini juga sudah kami anggap ada. Kecuali tadi kalau kata Pak Haji, wah ternyata izinnya 2 hari nih. Nah, bisa nih, kasihan nanti pas uji kompetensi, misalnya gitu ya. Jadi pastikan Bapak dan Ibu full mengikuti kegiatan atau paling enggak bolehlah izin 1 hari. Harapannya tetap mempelajari materi. Ya. Nah, di poin B, bukti kompetensi yang relevan, ya bukti kompetensi yang relevan. Yang 1 ini saja ada minimal. Yang 1 ini yang sudah diisikan oleh panitia ini adalah yang minimal. Kalau hanya ini saja ternyata yang Bapak Ibu miliki, ya sudah nggak apa-apa. Tetap bisa mengikuti uji kompetensi. Tetapi misalnya Bapak dan Ibu punya lagi yang lain, ya, punya lagi yang lain, misalnya pernah mengikuti diklat P3K, pertolongan pertama pada kecelakaan, masukkan di sini. Tapi harus ada buktinya. Buktinya harus ada. Dan seingat saya Pak Haji, kalau saya tidak salah mau dikoreksi nanti, itu minimal 3 tahun terakhir. Jadi kalau sudah ngikutin pelatihan P3K bersama PMI atau bersama rumah sakit, tapi sudah tahun 2010, nggak berlaku lagi. Yang berlaku adalah yang 3 tahun terakhir. Ya, memadai dan valid. Ya, jadi itu harus diisi. Tetapi kalau Bapak dan Ibu tidak punya, ragu, ya sudah, cukup 1 ini saja. Cukup yang sudah dicantumkan oleh panitia ini saja. Ya, supaya nanti tidak jadi masalah. Ya. Nah, berikutnya ini juga ya, ini sudah dicentangkan oleh panitia. Ya. Ada fotokopi EKTP, ya, kemudian ada pas foto 3x4 sudah dikirimkan ya Bapak Ibu ke panitia ya, atau mungkin sedang dalam proses, nanti dikirimkan ke panitia, dan CV, kurikulum vitae, biodata dari Bapak dan Ibu semua juga dikirimkan, melengkapi dari dokumen ini, ya, melengkapi dokumen ini. Nah, berikutnya Bapak dan Ibu nanti mengisi di tabel terakhir, ini tabel terakhir paling bawah sudah, itu ada nama pemohon, ya ditulis di sini, ya ditulis di bagian sini, misalnya Irwan, nanti ditulis di bagian ini Irwan. Nah, bagaimana dengan tanda tangannya? Nah, Mas Wisnu, ini linknya masih berlaku nggak Mas Wisnu? Masih berlaku Mas. Masih berlaku ya. Nah, iya. Coba Bapak dan Ibu sebentar saya coba. Boleh dicoba sekarang Mas Wisnu? Boleh Mas, boleh Mas. Boleh ya. Baik. Bapak dan Ibu coba sekarang saya stop share sebentar.
saya akan masuk di chat. Maaf. Saya akan masuk di chat. Ya. Coba Bapak Ibu klik link tersebut yang saya barusan masukkan di kolom chat. Ya, bit.ly/absensia ahli K3. Coba di link dan diisi. Nah, nanti di bagian bawah terakhir kalau nggak salah ada link yang diisi berupa tanda tangan Bapak dan Ibu semua. Tanda tangan yang Bapak isi di situ, tanda tangan yang Bapak Ibu isikan di link tersebutlah yang nanti akan di-copy oleh panitia untuk dimasukkan ke form APL 1. Ya, ke form APL 1 ini. Ya, jadi nanti kalau Bapak dan Ibu sudah isi, akan masuk ke situ. Ya. Ada pertanyaan barusan tadi dari Pak Mansur Latif. Format penomoran APL 01 gimana Pak? Enggak ada. Bapak nggak perlu mengisi penomoran apapun selain yang sudah saya jelaskan tadi. Ya, jadi tidak perlu mencantumkan apa-apa lagi selain yang sudah saya jelaskan tadi. Coba sekarang ditunggu sebentar, Mas Wisnu bisa bantu ngecek siapa saja yang sudah mengisi absensi ahli K3 kita. Yang linknya sudah saya sampaikan di kolom chat. Ya, nanti itu akan dipindahkan secara manual oleh panitia, diletakkan di form APL 1. Ya. Mohon bertanya. Siap, silakan. Saya tadi siang udah tanda tangan, bisakah? Masih bisa dipakai? Oke. Tanda tangannya di mana, Pak? Yang di link tadi itu, yang di. Oh, di link ya. Oke. Kalau sudah ada di link, insya Allah ada, Pak. Ya, insya Allah ada. Itu akan dipakai oleh nanti. Setelah Bapak kirimkan form ini, setelah Bapak Ibu isikan form APL 1 ini akan diterima oleh panitia dan dicek. Ya, dan akan dicek. Jadi bisa jadi nanti akan ada japri dari panitia kepada Bapak dan Ibu semua apabila di dalam formnya ada yang kurang. Misalnya, oh ternyata nomor KTP-nya keliru, akan dikonfirmasi oleh panitia. Oh, penulisan namanya diragukan. Namanya akan dikonfirmasi lagi oleh panitia. Ya, sejauh ini baru ada 16 peserta yang mengisi form tersebut. Gak apa-apa ya. Ini baru coba-coba dulu ya. Nanti sekali lagi nanti Bapak dan Ibu silakan bantu melengkapi isi itu supaya dari form absen tadilah, panitia akan mengambil tanda tangan Bapak dan Ibu semua dan dipindahkan ke form APL 1. Terima kasih Pak Nur Irawan pertanyaannya. Saya lanjut, mungkin Bapak dan Ibu yang lain ada pertanyaan. Masih mencoba ya sepertinya. Oke. Sepertinya masih mencoba mengisi. Oke. Baik. Iya Pak, mau tanya. Ya silakan. Itu dikumpulkan Pak. Kapan Pak? Mas Wisnu bisa kasih informasi kapan harus dikumpulkan? Untuk perihal APL 01 kita kumpulkan paling lambat besok ya Pak ya? Oke, baik. Ya. Besok sebelum jam 12 ya. Jam 12.00. Oke. Oke, baik. Terima kasih Pak. Iya. Ya. Jadi tidak usah dipindahkan ke format PDF Pak ya, Mas Wisnu ya. Cukup ya, dalam di format Word aja. Itu saja. Ya, jadi jangan dipindahkan ke PDF, kirimkan saja dalam format Word. Ya, jadi kalau seandainya ada yang keliru, bisa jadi cukup di-remote saja revisinya sudah bisa dibantu oleh panitia. Demikian Pak Tambunan. Ya, di japri ke nomor yang mana Pak? Di japri ke nomor yang mana? Soalnya banyak nomor. Nah. Nanti kita japri langsung ke grup ya Pak ya? Panitianya banyak. Nanti kita berikan nomornya di grup. Oke. Nanti akan diinformasikan di grup, ke grup kemana Bapak Ibu harus mengirimkan form APL 1 yang sudah diisi dan tetap dalam format Word. Nanti dikirimkan informasi. Oke, baik. Terima kasih Pak. Oke.
Ada lagi Bapak Ibu yang mau menyampaikan pertanyaan? Oke. Izin Pak, bertanya Pak. Ya, silakan Pak Edi, silakan Pak Edi. Nanti kan tanggal 18 November di Rabu itu paginya saya ada sidang sebentar Pak. Gimana Pak Edi? Pada nanti hari Rabu Pak. Rabu ya? Ya, saya itu paginya ada sidang Pak sampai zuhur. Gitu. Oke, baik. Baik, sekali lagi seperti disampaikan Pak Haji tadi, ya, seperti disampaikan oleh Pak Haji tadi, bahwa kalau seandainya Bapak dan Ibu memang ternyata ada penugasan, ya ada penugasan yang penting dan tidak bisa ditinggalkan, silakan untuk tidak mengikuti sesi. Tapi tetap disarankan kalau bisa tetap transmit. Ya, jadi kalau bisa misalnya ada tugas Bapak Ibu buka saja room Zoom-nya di Zoom meeting ini, kemudian dinonaktifkan kameranya, bisa ditinggalkan. Ya, dan nanti mohon dipelajari tetap materi-materi yang disampaikan oleh narasumber yang tertinggal karena ada penugasan, silakan tetap dipelajari. Ya, karena khawatir nanti justru itu yang nanti ditanyakan kepada Bapak dan Ibu semua. Sekali lagi saya sampaikan, 10 unit kompetensi itu tentunya tidak akan sempat ditanyakan semua oleh para asesor dalam waktu hanya 25 menit. Jadi bisa jadi nanti Bapak dan Ibu dapat pertanyaannya acak. Ada yang dapat pertanyaan A, tapi ada dapat pertanyaan B, dan seterusnya. Nah, jangan sampai nanti pas yang ditanya kepada kita adalah yang lupa kita pelajari atau tidak kita ikuti. Jadi mohon bisa dipelajari semua materi yang disampaikan oleh narasumber kita nanti. Begitu Pak Edi. Saya lanjut, mungkin Bapak Ibu yang lain mungkin ada pertanyaan. Ya Pak, saya Pak. Halo. Pak Mansur Latif, silakan Pak Mansur. Oh ya Pak, saya mau tanyakan ini, mungkin perlu untuk kami tahu, mau mengerti. Di sini kan langsung ahli muda ketiga. Ya. Biasanya kan kalau di lingkungan ASN yang untuk jabatan fungsional kan dia jenjangnya kan pertama muda, terus madya, dan utama. Ya. Sedangkan konstruksi yang ini kan baik penyedia maupun ASN kan diberikan jenjang pangkat itu. Ya. Ahli muda. Ya. Kelihatannya kan tanpa melalui jenjang, tahu-tahu sudah langsung ke muda, atau yang ASN kan tidak melihat mereka punya pangkat dan sebagainya. Bagaimana Pak? Bagaimana kriterianya untuk menentukan ini semuanya langsung ke ahli muda? Mungkin begitu Pak. Baik, terima kasih Pak Mansur. Jadi memang skema untuk ahli ini ada 3 tadi ya. Ada ahli muda, ahli madya, ahli utama. Ahli muda ini adalah yang memang minimal dipersyaratkan supaya para Pokja dan para PPK misalnya bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan untuk Pokja misalnya untuk bisa mengevaluasi. Ya, mungkin nanti teman-teman yang dari sisi pengadaan lebih bisa membantu saya menjawab. Jadi intinya dengan sertifikasi sebagai ahli muda, Bapak dan Ibu sudah mempunyai kompetensi untuk mengadakan evaluasi untuk pekerjaan konstruksi. Nah, bagaimana kalau seandainya saya mau meningkatkan lagi ke ahli madya, ke ahli utama? Bisa, akan ada skema lagi untuk mengikuti lagi. Tapi terus terang itu akan berat. Itu berat. Dan untuk informasi saja, saya dapat informasi dari teman-teman di perkumpulan ahli keselamatan konstruksi, pemegang sertifikat ahli madya itu tidak banyak. Apalagi yang ahli utama. Yang ahli utama itu ngumpul semuanya di Jawa. Dalam hal ini ngumpul semuanya di Jakarta dan Jawa Barat. Jadi tidak banyak. Jadi saat ini yang memiliki kemampuan kompetensi ahli utama itu sangat sedikit, Pak Mansur. Jadi kami anggap bahwa yang ahli muda ini adalah yang minimal yang bisa diikuti oleh Bapak Ibu semua. Tapi kalau Pak Mansur, misalnya Pak Mansur latar belakangnya apa Pak Mansur pendidikannya? ASN Mas. ASN. Teknik atau non teknik dulu Pak? Untuk ASN. pendidikannya? Oh, non teknik. Dari sisi akademik. Non teknik.
Oh, non teknik ya. Nah, apalagi kalau non teknik ya. Jadi biasanya memang yang bisa ngikutin sampai ke ahli madya atau ahli utama itu memang teman-teman yang berlatar teknik atau memang pelaku. Nah, jadi justru teman-teman penyedia yang besar kemungkinannya bisa lanjut sampai ke madya, ke utama. Karena mereka yang butuh. Ya, kalau tidak bisa ke misalnya gini, salah satu yang saya tahu informasinya, kalau untuk melakukan pekerjaan resiko tinggi, maka mereka minimal harus memiliki ahli madya. Nggak cukup ahli muda. Nah, itu teman-teman penyedia yang punya tuntutan itu. Tapi teman-teman di Pokja, tuntutannya cukup di ahli muda saja. Begitu Pak Masyur. Mungkin Pak Haji bisa bantu melengkapi. Baik Pak. Saya tambahkan sedikit ya Pak ya. Untuk ini memang ada berapa skema Pak kalau untuk K3 konstruksi. Yang paling rendah itu adalah petugas Pak. Petugas ini yang biasanya oleh Kementerian PUPR Pak, petugas. Oke, dan itu tidak ada uji kompetensinya, hanya mengikuti seperti Mas Irwan sudah memiliki sertifikat petugas K3. Ya. Setelah itu ada lagi levelnya Pak, supervisor Pak. Supervisor itu bukan ahli, gitu. Tapi tetap melalui uji kompetensi yang syarat pendidikannya SMA atau SLTA. Tapi khusus yang kami pilih ini adalah skemanya untuk ahli muda K3 konstruksi dengan minimal pendidikan D3 Pak. Atau telah mengikuti pelatihan webinar selama 3 hari. Nah itu jadi persyaratan utamanya Pak Mansur. Nah masalah untuk kompetensinya nanti itu ditentukan oleh asesornya Pak pada saat uji kompetensi. Apa yang asesi ini layak menyandang lampu. Ahli muda K3 seperti itu Pak. Seperti itu. Nah tadi Pak, pertanyaan Ibu. Untuk lagi Pak, mungkin pengetahuan kami kan selama ini kan yang kami tahu kalau dari ahli itu kan dari pertama. Tadi sama sekali disinggung pertama. Jadi apakah memang di K3 konstruksi ini itu tidak mengenal jenjang pertama ya? Nggak ada Pak, nggak ada Pak. Jadi memang levelnya adalah ahli muda, ahli madya, ahli utama. Ya mungkin kalau di ASN mungkin ada yang istilahnya pertama Pak ya. Ya. Skemanya tergantung kita mau mengikuti yang mana. Oke, baik, makasih. Baik. Itu tadi saya tambahkan Pak. Yang pertanyaan Ibu Pak Irwan, yang tadi Ibu, apabila pada saat uji kompetensi asesornya menganggap bahwa itu kurang kompeten, maka boleh mengajukan asesi banding. Jadi boleh banding Pak. Dalam kondisi terburuk ya Pak ya, boleh banding. Dalam hal banding saja dianggap lagi belum kompeten, itu kita berikan kesempatan untuk penyelenggaraan berikutnya Pak. Boleh uji kompetensi ulang. Gitu. Seperti itu Bapak dan Ibu. Ya, jadi untuk pertama 25 menit sampai 30 menit kita berikan untuk uji kompetensi. Pada saat mungkin tidak bisa menjawab atau apa, kenakan diplenokan nanti sesama asesor, itu menganggap bahwa ada salah seorang peserta atau beberapa peserta tidak kompeten, nanti akan diinformasikan ke panitia. Panitia nanti akan menginformasikan ke peserta asesi bahwa apakah Anda akan mengajukan uji kompetensi banding, nanti waktu dan kesepakatannya akan kita bicarakan kapan itu tergantung kesepakatan antara asesi dan asesor, peserta dan pengujinya seperti itu. Apabila pada saat uji kompetensi banding saja tidak memenuhi kriteria untuk mendapatkan sertifikat sebagai ahli muda K3, panitia memberikan kesempatan tanpa dipungut biaya lagi, boleh ikut untuk periode berikutnya yang dijadwalkan setiap bulannya. Seperti itu Pak Irwan. Atau baik, Bapak terima kasih. Tapi insya Allah nanti lulus semua ya. Insya Allah semuanya. Amin. Aminnya kenceng banget. Walaupun saya nggak bisa dengar suaranya, aminnya kenceng. Iya Pak. Iya Pak, mudah-mudahan kita lulus semua Pak. Iya Pak. Ini kami dari Papua yang paling jauh ini Pak. Iya Pak. Kita harapkan bisa lulus semua dari Papua Pak. Amin. Semoga semuanya nanti bisa dalam apa yang dinyatakan kompeten ya. Baik. Saya lanjut mungkin Pak Irwan, saya izin bertanya Pak Irwan. Ya Pak Sony silakan. Ya, ini Pak yang mengenai bukti kompetensi yang relevan ini maksudnya yang relevan dengan K3-nya, maksudnya keamanan kerja itu atau bukti kompetensi lain kayak apa dari apa?
ahli pengadaan gitu bisa atau seperti apa, Pak? Ya, Mohon penjelasan. jadi kalau yang saya tahu informasinya untuk yang bukti lain yang dianggap relevan ini, contohnya misalnya tadi ya sertifikasi pelatihan yang Bapak Ibu ikuti terkait dengan K3. Ya, jadi bukan sekedar sertifikasi pelatihan, ya, tapi harus ada hubungannya dengan salah satu butir kriteria kompetensi. Jadi kan ada 10 tadi. Di bagian atas, Pak Sony, ada 10 kriteria kompetensi. Bapak sertifikasi pelatihan Bapak ada nggak? Oh, saya pernah ikut pelatihan MC. Oh, nggak ada hubungannya sama ini, nggak masuk. Tapi saya pernah ikut pelatihan tentang K3, tentang P3K. Itu ada salah satu unsurnya masuk di situ. Jadi yang relevan. Atau misalnya begini, Pak. Bagi Bapak dan Ibu para Pokja atau PPK yang sudah menyelesaikan aktivitasnya, ada serah terima segala macam, itu sebenarnya juga bisa. Cuma itu nanti jadi banyak lagi nanti yang harus disiapkan. Jadi kalaupun minimal seperti yang sudah diputuskan hanya satu ini juga sudah cukup untuk mengikuti uji kompetensi. Ya, tapi kalau Bapak dan Ibu pengen yakin, ya, itu bisa jadi juga membantu di uji kompetensi. Oh, ini sudah lengkap. Malah bisa jadi nggak ditanya. Saya pernah juga ikut di kegiatan lain. Uji kompetensi prinsipnya adalah pembuktian dari apa yang sudah dilakukan. Jadi kalau Bapak dan Ibu memang sudah memiliki bukti-bukti yang cukup, nggak diuji, langsung dinyatakan kompeten. Nah, tapi biasanya kalau untuk sertifikasi kita yang ahli muda K3 ini, Pak Haji, ya pengalaman kita belum ada tuh yang persyaratannya langsung lengkap, langsung dianggap lulus, langsung dinyatakan kompeten, belum ada. Biasanya satu saja ya yang belum. Yang Pak Haji belum dibuka audionya, Pak Haji. Sudah ada beberapa, Pak Irwan, yang ternyata portofolionya dilihat oleh asesmen, dia pengalaman PPK-nya banyak atau apa, paling ditanya sedikit tentang regulasi. Nanti akan bocoran sedikit ya, bagi Bapak Ibu peserta. Panitia nanti akan memberikan kisi-kisi ya, kisi-kisi dari rangkuman SKKNI yang 10 uji kompetensi ini. Jadi mungkin nanti cukup fokus ke kisi-kisi yang kita bagikan. Pertanyaannya tidak Pak Irwannya tidak jauh keluar dari pertanyaan itu yang ditanyakan oleh pengujinya. Seperti itu. Baik. Tuh Pak Haji sudah memberikan rasa tenang gitu. Tapi kisi-kisinya belakangan keluarnya ya. Kisi-kisinya belakangan keluarnya. Jadi Bapak Ibu ikutin dulu materinya, nanti akan dibantu. Memang kita sudah sempat mengkolek beberapa pertanyaan yang rutin secara berkala ditanyakan terus oleh para asesor. Kita tanya ini nanya apa, oh kita kumpulin tuh. Nah, akhirnya kita tahulah beberapa pertanyaan yang paling sering ditanyakan dan itu biasanya teruji, terbukti bermanfaat pada saat uji kompetensi. Dan sekali lagi Bapak Ibu, ini uji kompetensinya nih kalau cara nakalnya nih ya, nih kita mulai masuk cara nakal nih Bu Mira. Biasanya kan ditunggu cara nakal, tipsnya gimana sih? Nah, ini bicara tips ya, walaupun nanti juga para narasumber akan menyampaikan. Pertama bahwa Bapak dan Ibu mesti tidak boleh gugup pada saat berhadapan dengan asesor, ya, karena bisa jadi memang salah satu yang membuat gagal, yang membuat dinyatakan tidak kompeten itu adalah karena Bapak dan Ibu gugup, ya, merasa gugup duluan, tiba-tiba bisa jadi bukan karena masalah pengetahuan, tapi bisa jadi karena masalah teknis, tiba-tiba mikrofonnya nggak bisa bunyi, panik. Ya, bisa mendengarkan pertanyaan dari asesor tapi nggak bisa menjawab pertanyaan dari asesor, bikin panik. Lama-lama begitu dibuka mikrofonnya bisa bekerja, lupa blank. Nah, itu jangan sampai. Jadi jangan sampai panik untuk mengikuti uji kompetensi. Yang kedua, Bapak dan Ibu nanti memang pertanyaannya akan lebih fokus kepada siapa Bapak Ibu sekarang posisinya. Jadi kalau Pokja ya lebih banyak ditanya tugasnya sebagai Pokja. Tapi kalau memang penyedia, ya akan lebih banyak ditanya dalam fungsinya sebagai penyedia. Biasanya ada kebijaksanaan begitu dari para asesor kita. Yang berikutnya, Bapak dan Ibu jangan lupa misalnya semacam alat tulis segala macam itu memastikan kesiapan Bapak dan Ibu pada saat uji kompetensi. Dan yang pasti ini diingatkan juga buat Bapak-Bapak yang biasanya masih ngerokok, ya. Mohon dipastikan pada saat uji kompetensi tidak ada asap rokok yang terlihat di layar monitor, ya, karena itu memang dilarang. Ya, itu salah satu syarat uji kompetensi ini bisa dilaksanakan dengan baik secara virtual adalah tidak boleh ada yang merokok. Ya,
Nah, ini Bapak, kenapa? Tips nakal, bukan tips nakal ya. Jadi Bapak dan Ibu, tadi seperti disampaikan Pak Haji, kan kisi-kisi akan disampaikan. Nah, karena sifat wawancaranya adalah wawancara virtual, Bapak dan Ibu boleh itu sambil buka catatan kisi-kisinya boleh. Ya, jadi pasti tanya cari kisi-kisinya apa. Toh narasumber kan nggak tahu Bapak sedang buka apa. Lagi baca contekan atau lagi lihat kamera. Jadi nggak tahu. Jadi silakan ya. Nanti kisi-kisinya akan dibagikan. Tapi belakangan. Kisi-kisinya nanti dibagikan belakangan. Oke, Pak Tambunan sepertinya sudah senyum. Sudah rada tenang sepertinya Pak Tambunan. Oke, baik. Saya buka lagi pertanyaan. Mungkin untuk Ibu, Bapak yang mau menyampaikan pertanyaan. Silakan. Ya, tadi sudah disampaikan ya. Form APL-nya. Bapak dan Ibu semua. Ada di chat kita. Form APL 01-nya bisa dikirimkan ke Mas Wisnu. Mas Wisnunya ada di sini. Nomor teleponnya juga sudah tercantum di chat kita, jadi silakan nanti dikirimkan ke nomor tersebut. Jadi jangan dikirimkan ke grup, tapi dikirimkan japri. Pak Irwan, saya tambahkan mungkin untuk teman-teman yang punya sertifikat keahlian tingkat dasar ya, seperti ujian yang bagi teman-teman Pokja, itu boleh melampirkan sertifikat PBJ-nya yang tingkat dasar. Ada lagi sertifikat kompetensi lainnya terkait masalah pengadaan barang dan jasa. Tapi kalau untuk teman-teman dari penyedia, boleh melampirkan kontrak-kontraknya ya, atau pengalaman-pengalaman di lapangan terkait masalah pembangunan atau proyek-proyek yang telah dikerjakan. Seperti itu. Iya. Terima kasih Pak Haji. Sekali lagi, kalau saya tidak salah, batasnya 3 tahun terakhir. Ya, jadi sertifikatnya yang pekerjaan-pekerjaannya sudah dilakukan, berita acara serah terima segala macam itu yang 3 tahun terakhir kalau tidak salah berlakunya. Jadi silakan dikumpulkan, dilampirkan. Tapi kalau memang dicentang di situ, sekali lagi kalau Bapak dan Ibu centang di situ dan dimasukkan ke dalam formulir itu, artinya dokumennya juga harus disampaikan ke kami. Ya, jadi jangan bilang bahwa Bapak dan Ibu punya sertifikat tentang keahlian P3K misalnya, tapi sertifikatnya tidak dikirim ke kita. Maka itu cuma dianggap ngaku-ngaku. Nah, tidak diaku. Jadi tidak harus dilampirkan juga. Jadi kalau seandainya dicantumkan di dalam formulir, maka buktinya harus dikirimkan juga kepada panitia untuk membantu portofolio, istilahnya kata Pak Haji tadi, portofolio. Ya, makin lengkap portofolio Bapak Ibu semua, bisa jadi waktu untuk wawancaranya, untuk uji kompetensi lebih cepat. Ya, lebih cepat. Terima kasih Pak Haji informasinya. Oke, Bapak Ibu ada lagi yang lain? APL 01-nya paling lambat tanggal berapa ya Pak? Ke Pak Wisnu. Besok Pak Sony. Ya. Besok. Besok ya paling lambat ya. Oke. Baik, saya tambahkan ya Bapak Ibu. Ada 2 nomor ya yang boleh dikirimkan untuk formulir APL-nya, yaitu 0811 572 577 atau di 0852 56 33 3891 itu sudah ada dibagikan di grup untuk pengisian formulir APL 01-nya. Untuk formulir APL 02 yang penting Bapak Ibu sudah membubuhkan tanda tangan yang di link sudah kita bagikan, nanti panitia akan membantu untuk mengisi. Jadi Bapak Ibu hanya mengisi APL 01 saja. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Haji. Terima kasih Pak Haji. Ada 2 ya. Ada 2 form APL yang diisi, yaitu form APL 1 dan APL 2. Yang pokok adalah form APL 1. Form APL 2 itu mungkin Bapak dan Ibu juga sudah pernah mengikuti uji kompetensi di tempat lain, di skema yang lain. Form APL 2 itu adalah asesmen mandiri. Pernyataan pengakuan dari Bapak dan Ibu semua bahwa Bapak dan Ibu kompeten. Bapak dan Ibu merasa kompeten dan akhirnya merasa berhak untuk diuji kompetensi tersebut. Nah, di situ ada pernyataan-pernyataan yang kemudian Bapak dan Ibu memilih saya kompeten atau saya belum kompeten. Nah, kami dari panitia sengaja membantu nanti seluruhnya akan kami buat dalam posisi kompeten. Jadi Bapak dan Ibu semua di semua unit itu akan kami anggap kompeten. Sebab kalau ada yang satu saja terisi belum kompeten, ya jadi misalnya ada
50 butir. Satu saja butir tersebut Bapak isi dengan belum kompeten atau BK, maka Bapak dan Ibu tidak perlu diuji karena dinyatakan tidak kompeten, belum kompeten. Jadi Bapak dan Ibu harus klaim semuanya kompeten. Ya. Saya kebetulan baru sekitar 2 minggu lalu ada sebuah uji kompetensi dalam skema yang berbeda. Ada teman yang secara tidak sengaja menuliskan kata BK, mencentang BK, belum kompeten. Satu saja, langsung gagal. Langsung gagal, dia tidak bisa diuji. Ya, jadi itu makanya kemudian kami ambil alih saja, kami bantu saja untuk mengisi di kolom K semua. Ya, baik. Irwan. Silakan Mas Irwan, kemungkinan nanti APL 002-nya saya kirim untuk dibaca-baca saja, tapi tidak perlu diisi. Jadi Bapak dan Ibu cukup mengetahui saja gitu. Nanti kita share lagi ke grup untuk APL 02 mungkin bisa dibaca-baca. Terima kasih Mas Wisnu. Jadi form APL 2 Pak Haji, Mas Wisnu akan di-share di grup untuk peserta semua, tidak perlu diisi, nanti cukup dipelajari saja oleh panitia, oleh peserta, dipelajari saja. Apa sih form APL 2? Baik. Lagi mungkin Bapak Heru. Pak Heru, sepertinya Pak Heru mau bertanya ini. Ya, Monggo Pak Heru. Terima kasih Pak Mas Irwan. Terkait dengan pembagian jadwal tes, kira-kira kapan Mas Irwan? Jadi nanti kan kita bisa menentukan waktunya Mas Irwan terkait dengan jadwalnya itu. Yang jelas untuk saya mohon jangan hari Rabu nggih, jangan hari tanggal 25. Kalau bisa hari Sabtu atau Minggu monggo. Jadi karena nanti kalau jam kerja saya juga akan kesulitan nanti posisinya. Terima kasih Mas Irwan. Baik, saya mungkin bisa jawab Pak Irwan ya. Baik Bapak Ibu, dari peserta yang hanya tanggal 25 itu dari teman-teman dari Biro Provinsi Jawa Barat dan dari Kabupaten Jawa Wijaya Pak, yang periodenya tanggal 25. Selebihnya yang ini ada di hari Sabtu dan hari Minggu. Di hari Sabtu itu ada 50, selebihnya ada 18 peserta yang hari Minggu Pak. Karena hari Minggu itu kita upayakan setengah hari saja Pak, seperti itu. Oke, selebihnya yang karena jumlahnya banyak ini dari Biro Pengadaan Provinsi Jawa Barat itu kita memang pisahkan khusus ya Pak ya, jumlahnya agak banyak, dan dari teman-teman dari Kabupaten Jaya Wijaya Pak, gitu selebihnya. Siap, terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Pak Heru pertanyaannya. Mungkin ada Ibu Aminah yang mau bertanya, silakan Bu Aminah. Maaf Pak, mau tanya tadi yang katanya melampirkan sertifikat dasar pengadaan barang jasa, nanti kami kirim kemana? Pak Wisnu juga? Boleh, linknya sama ke Pak Wisnu atau nomor yang dibagikan di panitia. Oh iya, terima kasih Pak. Jadi sekali lagi Bapak dan Ibu, kalau memang mengirimkan form itu, tolong setelah diisi di formulir 01, juga dikirimkan buktinya. Jangan cuma diisi tapi tidak dikirimkan buktinya. Ya, terima kasih Bu Aminah. Mungkin Bapak Ibu yang lain ada pertanyaan? Silakan yang lain sebelum kita tutup. Ada pertanyaan? Ya, atau kalau mungkin ada kurang jelas nanti bisa ditanyakan di grup. Bapak Ibu atau ada rekan-rekannya yang belum bergabung ke grup, tolong diinformasikan ke kami agar kami untuk mengundang memasukkan join supaya join di grup juga. Biar tidak ketinggalan informasi seperti itu Bapak dan Ibu. Ya. Mungkin sebelum tutup sekali lagi ada lagi tadi yang sempat mau bertanya sepertinya. Ada? Pak Irwan. Oh ya, silakan. Oh iya Pak, fotonya itu kita kirim gimana ya? Di scan aja kah? Scan aja Pak, ya scan saja, dilampirkan juga di situ. Ya, mohon high-res supaya yang kualitas fotonya cukup bagus, Pak Masyur. Iya. Dan foto terakhir Pak ya, foto yang terakhir ya masih baru ya, dalam 3 tahun terakhir. Baik. Ya. Pak Toto silakan. Ya ini Pak, masalah link, apakah link yang ini terus kami gunakan Pak, atau nanti ada perubahan-perubahan link untuk ini masuk ke Zoom Binar ini? Oke, kalau untuk ID meeting Mas Wisnu akan sama? ID meeting sepertinya akan berbeda Pak, karena setiap hari akan kita buatkan link baru Pak. Oke. Ya. Nanti kita info setiap pagi juga. Untuk besok hari malam ini kita buatkan linknya, dan untuk hari kedua seperti itu habis selesai acara baru kita kirimkan linknya kembali seperti itu Bang. Ya, inilah yang ini Pak, biasanya ada kendala ketika umpamanya pas ada link baru terus ada yang terlambat, rekan-rekan yang terlambat. Kalau bisa ya linknya segera dibagikan
lebih cepat, lebih bagus lah. Teman-teman bisa menyesuaikan. Baik Pak Toto. Akan disampaikan di grup Pak ya. Jadi tetap dipantau di grup saja. Tetap dipantau di grup. Baik. Ini WKM Partner juga banyak. Biasanya Pak Haji ada beberapa pelatihan. Kadang-kadang dalam waktu yang bersamaan juga. Bersamaan linknya. Baik Pak, boleh dijapri ke saya, ke Pak Wisnu apabila ada yang dibutuhkan gitu ya. Dan kita juga di grup karena kendalanya kalau grup WA gitu ya, tidak seperti grup Telegram, kita boleh sematkan gitu. Jadi udah kelewat Pak Irwan. Linknya yang mana nih? Dengan berapa percakapan. Scroll lagi ke atas. Scroll lagi gitu. Jadi kita akan bagikan seperti ini Pak. 1 hari sebelumnya kita akan bagikan linknya untuk acara besok. 1 jam sebelumnya kita akan bagikan lagi, 5 menit sebelum acara dimulai kita akan bagikan lagi Pak, seperti itu. Layanannya sampai gitu tuh, 1 hari, 1 jam, 5 menit sebelum. Ya, betul seperti itu. Absen juga seperti itu, walaupun hanya 1 kali absen sehari, tapi kita akan bagikan di absen pagi, absen siang, dan absen setelah acara, atau nanti mungkin kalau ada yang kelewat belum absen, karena ini kita virtual, kita akan japri-japri gitu. Kita akan japri personal gitu. Kita umumkan dulu di grup siapa aja, kalau jumlahnya banyak kita umumkan di grup. Tapi kalau sisanya tinggal sedikit kita akan umumkan, kita langsung untuk direct langsung ke pesertanya. Seperti itu. Baik. Ya. Mungkin ada pertanyaan yang lain Bapak dan Ibu? Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kita bisa cukupkan dulu Pak Haji. Cukupkan dulu. Ini, kalau ada yang kurang, silakan. Pak Haji, Pak Irwan. Siap. Mengenai materi, apakah selesai setelah membawakan materi baru dibagikan ataukah sebelumnya, Pak? Baik, jadi begini Pak, biasanya kalau tidak ada perubahan narasumber, kadang-kadang walaupun dari lembaga yang sama, narasumbernya berbeda, kadang-kadang ada update Pak dari para narasumber. Kami akan menyegerakan, intinya begitu setelah materi itu kami terima, kami akan kirim. Jadi kalau seandainya kami bisa kontak dengan panitia, dengan narasumbernya sudah memberikan, ya kami langsung update biasanya supaya peserta bisa mengikuti. Tetapi selambat-lambatnya biasanya kadang-kadang setelah menyampaikan materi pun narasumber, ini maaf masih ada yang salah. Dikoreksi sedikit sama beliau, baru kemudian dikirimkan kembali, diupdate kembali kepada kita. Masih kadang-kadang masih suka ada yang begitu juga, Pak Toto. Mohon izin. Pokoknya kita segerakan, Pak Toto. Sebenarnya sih kami kalau umpamanya kisi-kisi ada, materi ada, ya yang kami butuh ya jawabannya aja, Pak. Atau yang lain kayaknya pada setuju semua kayak gitu ya. Atau gimana kalau sertifikatnya aja Pak langsung kita kirim, Pak. Setuju. Iya. Yang penting jawab dulu, pengakuannya nanti lah, Pak. Oke, baik. Ya, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih Pak Toto sudah menghibur di ruangan ini, Pak Toto. Baik, sekali lagi Bapak Ibu, ada yang mau disampaikan? Mungkin pertanyaan, tanggapan? Cukup? Baik, mungkin Bapak dan Ibu sebelum kita tutup, atau kalau ada yang kurang nanti mungkin kita bisa boleh ditanyakan di grup ya, karena Bapak Ibu sekali lagi apabila ada rekan-rekannya belum bergabung atau mungkin ada nomor yang berbeda, silakan diinformasi ke kami untuk kami tambahkan di grup. Karena saya lihat ini masih ada kurang lebih 5 peserta Pak Irwan yang belum bergabung ya. Baik. Ya, makasih Bapak dan Ibu. Pak Irwan silakan bisa ditutup. Baik Bapak dan Ibu semua, terima kasih mungkin atas pertemuan awal ini. Ini baru pemanasan saja, stretching dulu, gerak-gerak tubuh dulu ya Pak Sony ya. Bapak Ibu semua, ini baru awalan saja. Yang penting adalah besok Bapak dan Ibu bisa hadir di roomnya tepat waktu ya, supaya kita bisa mengikuti seluruh prosesnya dengan lengkap, dengan sempurna. Bagaimana Pak? Boleh bawa minuman nggak Pak? Oh boleh Pak Sony, bawa kopi, teh ya, silakan. Di sampingnya Bu Amina ada kue, boleh ya. Silakan, tapi jangan dilihatin ke saya makanannya ya. Nanti makanan tutup aja dulu. Ya, silakan untuk bisa supaya Bapak dan Ibu tetap rileks. Ya, posisi duduknya juga yang nyaman, ruangannya juga kalau memang perlu pakai AC, dipilih tempat yang bagus. Kalau memang ada yang sedang berisik di ruang sebelah, mohon pindah dulu. Ya, ruangan saya tetangga sebelah lagi ada pekerjaan konstruksi, Pak Haji. Rumahnya belum selesai dibangun. Kadang-kadang masih getrek ya. Saya harus pindah ke ruangan yang lebih kedap.
begitu saja mungkin Bapak dan Ibu semua. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Besok pagi jam 9 pagi kita bisa bertemu lagi secara virtual seperti ini dan bisa mengikuti seluruh proses dengan baik. Terima kasih. Mohon maaf apabila untuk ada yang kurang berkenan di Bapak dan Ibu semua. Atas nama firma KNN Partners kami mengucapkan terima kasih. Malam-malam tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.